Sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana muncul yang namanya kemelekatan? Sehingga si kemelekatan ini, kalau kita nggak ngambil atau nggak nyelesain dari akarnya, sekali lagi, kita akan berputar-putar dengan cara yang sama, harapannya berbeda, hasilnya berbeda, tapi kejadiannya nggak akan selalu dalam konteks lebih baik gitu. Teman-teman jangan lupa ya, sesuatu yang ditolak akan datang lebih kencang berkali-kali lipat gitu. Nah, penyelesaiannya nomor 3 adalah saat aku mulai mau melakukan yang namanya penerimaan. Titik. Jadi obat terbaik untuk lepas dari kemelekatan adalah menerima. Dan penerimaan sekaligus sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Karena programnya udah lama menggunakan program yang sama gitu. Balik dulu ke luka. Jadi kalau kita ngelihat orang nyebelin, kerasanya di dalam nggak? Berarti yang bermasalah dia atau di sini? Di dalam. Kalau kita pesan GoFood, drivernya datang ke rumah, mencet bel. Mencetnya di luar, tapi bunyinya di dalam. Ya sama, orang-orang yang nyebelin itu juga pemencet-pemencet bel. Untuk ingetin bahwa di dalam kamu masih banyak luka. Ya mungkin sebelum kita mulai, supaya belajarnya lebih fokus, kita hening dulu sejenak ya, supaya kita bisa hadir utuh di sini saat ini, supaya apapun yang nanti dititipkan, dialirkan juga jadi sesuatu yang bukan hanya pajangan pengetahuan, tapi juga kita bisa melakukan kontemplasi. Dalam bahasa Arab disebut muhasabah, menghisap. Jadi bukan hanya tahu, tapi pengetahuan ini akan membawa kita menuju kepada perubahan. Oleh karena itu kita hening dulu sejenak, santai dan rileks. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah, Auzubillah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, semoga lebih santai, lebih rileks, dan kita bisa belajar ya. Dan disclaimer, ini bukan ceramah ya, bukan tausiah. Kenapa? Karena saya udah riset sampai 15 tahun, nggak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah gitu intinya. Jadi ceramah itu nggak berubah sih sebetulnya. Kenapa? Karena isinya didongengin mulu, diceritain mulu, dan perubahan itu bukan dari banyak dongeng dan cerita, tapi ada sesuatu yang kita mengerti, ada sesuatu yang perlu kita latih, dan yang paling pasti semua datang dari yang namanya kesadaran gitu. Oke, saya diminta topik untuk melepaskan kemelekatan gitu ya. Kita bicara tentang attachment. Nah, sebelum masuk ke attachment itu, saya mau nanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman, ibu dan bapak, kalau dengar kata kemelekatan, yang kepikiran apa? Yang melekat, yang nggak bisa dilepas. Begitu dengar kemelekatan, yang kepikiran apa? Yang disayang, oke. Apa lagi? Barang, apa lagi? Anak, apa lagi? Hobi, benar. Kerjaan. Iya, pekerjaan, macam-macam ya. Jadi kalau kita bicara masalah kemelekatan itu outputnya pasti anak, suami, apa gitu ya. Nah, yang dilupakan jawaban-jawaban barusan itu intinya bukan kemelekatannya, tapi objek kemelekatannya gitu. Jadi kadang-kadang saya kasih analogi, kayak kan kalau di pohon itu ada akar, ada buahnya, betul? Saya mau nanya, kalau pengen memperbaiki buahnya, mengganti buahnya atau mengganti akarnya? Akarnya. Jadi yang barusan dijawab itu mau anak, pekerjaan, itu tuh semua konteksnya adalah buahnya gitu. Maaf ya, kalau akarnya nggak dirubah, mau pasangannya ganti, masalahnya pasti sama. Kalau akarnya nggak dirubah, mau tempatnya ganti, masalahnya pasti sama. Jadi hari ini mungkin yang kita perlu sadari bukan masalah buahnya, tapi konteksnya adalah akarnya. Nah, tadi saya nanya kemelekatan, pemikiran teman-teman ibu bapak keluar nggak mikirnya barusan? Ke anak, pasangan gitu nggak?
Ada yang mikirnya ke dalam nggak? Nggak ada. Betul nggak? Padahal segala bentuk apapun yang terjadi di luar, semua esensinya terjadi di dalam diri kita masing-masing. Nah, ini mungkin kita hari ini akan pelan-pelan memahami ini, karena ngomongin kemelekatan tuh rada panjang, tapi mudah-mudahan bisa dipahami karena ini nanti ada kaitannya sama puasa sebetulnya, ada kaitannya sama Ramadan, ada kaitannya sama saum dan seterusnya gitu. Oke, sekarang kita balik dulu ke, saya sering sebut ini namanya basic pemahaman dasarnya gitu. Jadi kita ngomong fondasinya dulu, baru nanti kita ngomongin ke atas-atasnya. Pertanyaan saya gini, kita perlu mengenal diri kita supaya kita bisa mengerti mekanisme hidup gitu. Sebentar. Iya. Stop enggak? Iya, silakan. Lanjut aja, Pak. Iya, distraksi itu memang nggak asik sih. Di luar dulu. Ya, ulang ya. Oke, kita ulang ya. Kita perlu ngerti dulu bahwa kita ini hidup ke dalam sistem, kita ini hidup ke dalam sebuah aturan, betul nggak? Betul? Oke, kita terlahir dalam sebuah sistem, kita terlahir dalam sebuah aturan. Pertanyaan saya, kita bisa merubah sistem atau kita bisa menyelaraskan kepada sistem, pilihan kita nggak? Pilihan kita nggak? Ya. Berarti yang harus kita sadari dulu bahwa semua kita lahir kepada yang namanya sistem besar gitu. Nah, saya sering sebut sistem ini disebut hukum semesta. Siapapun kita, dalam kondisi apapun, jabatannya apapun, mau gendernya apapun, semuanya ada dalam hukum ini yang nggak bisa lepas gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini clear ya? Dah. Pertanyaan saya, berarti kalau kita hidup di dalam sistem, harus kenal sistem ini nggak? Harus kenal sistem ini nggak? Harus dong. Contoh, masuk ke gym ini punya aturan nggak? Punya. Kalau mau nyaman ada di sini, harus ngikutin aturan nggak? Kalau nggak ngikutin aturan, pasti berantem terus nggak kira-kira? Iya. Nah, setiap apapun pasti punya aturannya, pasti punya hukumnya, pasti punya tatanannya gitu. Nah, yang menarik adalah hidup ini selalu punya tatanan itu, selalu punya hukum itu, di mana kita kalau nggak pernah tahu dan nggak pernah belajar tatanan dan hukumnya, kita akan crash terus dengan yang namanya kehidupan. Sampai sini oke dulu ya. Saya mau bagi dua dulu. Ada hidup dan ada drama hidup. Ada apa? Hidup. Dan ada apa? Oke. Kira-kira teman-teman, ibu dan bapak tiap hari lebih banyak hidupnya atau drama hidupnya yang mana? Nah, udah kelihatan sih ya. Ada tadi apa? Hidup dan ada drama hidup. Oke, sekarang saya tanya, pernah nggak dengar orang ngomong hidup saya ini banyak masalah? Pernah nggak? Pertanyaan saya, yang banyak masalah itu hidupnya atau drama hidupnya? Drama hidupnya. Berarti kita perlu ngerti dulu, ada aku sebagai hidup, ada aku sebagai drama hidup. Yang mana yang sering dikasih makan itu yang tumbuh gitu. Sampai sini oke? Jadi kalau mau pakai bahasa yang agak lebih dalam sedikit, yang lebih gampang, hidup itu baik-baik aja, yang rese elunya gitu. Hidup itu oke-oke aja, tapi drama hidup ini yang bermasalah gitu. Kenapa? Saat kita nggak ngerti drama hidup ini bagaimana dilakukan penyesuaiannya, maka kita akan merasa bahwa hidup kita ini penuh dengan permasalahan. Kenapa? Satu, karena aku tidak mengenal diri. Orang yang tidak mengenal diri, pasti nggak tahu cara bagaimana memperlakukan dirinya tuh nggak bisa. Makanya maaf ya teman-teman ibu bapak, kalau kita hubungan sama diri sendiri nggak baik, jangan harap hubungan sama orang lain baik tuh nggak mungkin. Orang yang sering marah sama orang lain, udah pasti sering marah sama dirinya. Orang yang sering benci sama orang lain, udah pasti sering banyak menolak dirinya. Dirinya aja ditolak, dirinya aja dimarah-marahin, apalagi orang lain. Nah, jadi saya mau ngomongin kemelekatan ini bukan keluar, tapi kita bicara dalam konteks ke dalam. Karena ada satu hukum dalam semesta ini yang disebut the law of reflection. Hukum yang namanya
refleksi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana muncul kemelekatan nih? Sekarang yang jadi pertanyaan, dari mana muncul yang namanya kemelekatan? Sehingga si kemelekatan ini, kalau kita nggak ngambil atau nggak nyelesain dari akarnya, sekali lagi, kita akan berputar-putar dengan cara yang sama, harapannya berbeda, hasilnya berbeda, tapi kejadiannya nggak akan selalu dalam konteks lebih baik gitu. Ya, nah saya mau bagi dulu begini. Kita dari basic-basic dulu boleh ya? Boleh. Teman-teman, ibu dan bapak, kita ini makhluk fisik atau makhluk non fisik? Yang mana? Yang mana? Fisik atau non fisik? Oke. Bisa lihat saya nggak tubuh saya? Bisa lihat muka saya? Bisa lihat pikiran saya nggak? Perasaan, emosi, niat, memori, bisa dilihat nggak? Berarti kalau yang kelihatan fisik, yang nggak kelihatan, berarti kita ini makhluk fisik atau non fisik? Nah, ini jawaban orang puasa tuh gini nih ya. Gampang, ikut-ikutan. Iya. Wah, gawat nih. Nah, kalau kita cuma makhluk fisik, kita nggak punya perasaan dong. Perasaan kelihatan nggak? Emosi kelihatan nggak? Enggak. Maka konteksnya adalah kita ini adalah makhluk fisik sekaligus makhluk non fisik. Sampai sini oke? Clear ya? Fisiknya bisa kelihatan, non fisiknya dibalik di dalam di dimensi yang lebih dalam dari fisik gitu. Nah, sekarang saya tanya, kalau kita ada fisik dan non fisik, kemelekatan itu ada di fisiknya atau di non fisiknya? Hah? Melekat itu ada di fisiknya atau di non fisiknya? Non fisik, non. Gini. Kalau sakit hati, nunjuknya kemana? Hati. Ini mah dada tuh ya. Oke. Tapi sebenarnya sakitnya di sini nggak? Iya. Kan bukan ini secara literally, betul nggak? Tapi mungkin ini karena udah kebiasaan sakit hatiku gitu. Di sini mah nggak ada pusat untuk merasakan sakit sebetulnya. Karena pusatnya mah di sini sebetulnya. Kalau ngomongin dalam konteks fisiologis gitu. Tapi konteksnya lagi sakit hati, itu yang sakitnya itu fisiknya atau non fisiknya? Non fisiknya. Jelas ya? Jadi saat tadi ada kalimat melekat kepada pasangan, melekat kepada anak, melekat kepada pekerjaan, itu yang harus diberesin konteks non fisiknya gitu. Karena kalau non fisiknya nggak diselesaikan, maka attachment fisiknya itu akan sangat sulit juga diselesaikan. Nah, supaya mudah kita kasih nama. Fisik ini namanya tubuh, non fisik ini namanya jiwa. Fisik apa? Tubuh, non fisik namanya jiwa. Oke. Berarti yang jauh lebih punya peranan melekat atau tidak melekat, fisiknya atau jiwanya? Nah, berarti kalau melekat, yang bermasalah apanya? Jiwa. Berarti kalau melekatnya keterlaluan, yang sakit apanya? Nah, jadi saya lagi ngomong sama orang-orang yang sakit apa nih? Ya, gitu. Sip, tenang. Nah, kalau udah mulai ngaku, udah mau sembuh berarti ya. Benar. Iya. Tapi ibu-ibu, teman-teman semua, jangan khawatir. Kalau ngerasa lagi sakit jiwa, jangan khawatir. Kenapa? Temannya banyak yang lain juga gitu, nggak apa-apa. Nah, sekarang pertanyaannya, yuk kita mulai lihat nih. Dari mana datangnya kemelekatan? Ya, pelan-pelan ya, supaya kita ngerti. Tubuh itu kumpulan dari triliunan sel. Ini tubuh. Masuk ke jiwa, setidaknya jiwa ada 3 komponen. Ini nggak apa-apa ya, saya detailkan dulu supaya nanti teman-teman mekanismenya ngerti. Karena kalau kita nggak ngerti mekanismenya, kita nggak ngerti cara pakainya. Jadi istilah kata, ini tuh gini, saya mau nanya. Kalau saya tanya gini, teman-teman ibu dan bapak, teknologi paling canggih sedunia sampai saat ini, yang paling canggih apa? HP. Apa lagi? Nuklir, apa lagi? AI, apa lagi?
TikTok ya, oke. Pasti pejuang keranjang kuning sih. Ya. Ayo, apa lagi? Teknologi paling canggih sampai sekarang apa? Internet, oke. Listrik apa? Listrik. Aduh, belum ada yang deket banget juga sih. Ayo, apa lagi? Enggak dong. Teknologi yang paling canggih sampai detik ini dan mungkin nggak akan pernah ngalahin, itu namanya tubuh manusia. Ini nih teknologi yang paling canggih nih. Kecerdasan tanpa batas dengan sistem yang luar biasa. Ini yang disebut dengan yang namanya the most sophisticated technology, itu adalah diri manusia. Pernah menyadari itu nggak? Iya. Ah, nggak ada yang jawab gitu barusan ah. Ya. Betul nggak? Jadi maksud saya, jangan-jangan kita dikasih teknologi paling canggih, tapi dipakainya nanggung gitu. Jangan-jangan kita dikasih speknya tinggi, tapi dipakainya yang rendah-rendah. Makanya banyak orang yang dalam tanda petik tidak mengoptimalkan dirinya karena kenapa? Nggak kenal sama dirinya. Kenapa orang hari ini nggak kenal sama dirinya? Karena terlalu sibuk menilai orang lain. Dunia luar jauh lebih mengasihkan daripada dunia dalam. Makanya maaf ya, indikator parameter orang yang tidak bahagia pasti sering ngegosip. Udah gitu aja. Saat orang sering ngomongin orang lain, pasti dunia luar jauh lebih menarik daripada dunia dalamnya, maka dia akan kekurangan informasi tentang diri sendiri. Oke, kita ulang. Jadi teknologi terbaik apa? Nih, ini. Coba kebayang nggak? Nih, saya mau mengelaborasi dulu supaya kebayang. Tubuh kita ini punya 50 triliun sel. Kebayang nggak? 50 triliun. Satu selnya 1,4 volt. Ini tuh aliran energi. Rambut di sini sama rambut di sini, panjangnya kalau udah pas, ini nggak akan segondrong rambut di sini gitu. Dan semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kecerdasan yang luar biasa. Inilah diri tubuh fisik manusia gitu. Ya, makanya kalau dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa agama, pertanyaan pertamanya Allah, nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan? Gitu. Kamu udah dikasih kendaraan yang terbaik, udah dikasih teknologi yang terbaik, tapi nggak tahu cara makainya gitu. Kebayang nggak? Udah teknologi yang terbaik, tapi tiap hari komplain mulu hidupnya, julid mulu hidupnya, sayang banget gitu intinya. Makanya kalau pakai bahasa anak-anak sekarang, tidak menjadi life to the fullest, karena kenapa? Nggak kenal diri. Gitu. Sampai sini oke? Clear. Nah, berarti kalau ngomongin kemelekatan, ada di wilayah jiwa. Setidaknya jiwa itu ada wilayah emosi, perasaan, dan pikiran. Apa satu tadi? Emosi, perasaan, dan pikiran. Nah, yang menarik, pikiran, perasaan, emosi kita membentuk sebuah program. Membentuk sebuah apa? Oke, contoh. Kita lahir di tempat yang beda-beda, orang tua kita beda-beda, wilayah kita beda-beda, kebiasaan kita beda-beda. Berarti program semua yang hadir di sini sama atau beda? Berarti program jiwanya pasti berbeda. Pertanyaan saya, program jiwa yang diinstalkan sama orang tua kita, guru kita, lingkungan kita, masuk ke dalam diri kita, itu yang akan jadi pola pikir kita, yang akan jadi ekspektasi kita, yang akan jadi mau-mau kita, itu yang akan membuat kita hari ini kualitas jiwanya datang dari siapa yang memprogram kita gitu. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Contoh. Kalau saya beli laptop baru, di dalamnya udah ada program belum? Belum, yang ada operating system. Jadi kita datang ke toko laptopnya bareng, pulangnya beda-beda, ngisi programnya beda-beda. Laptopnya bisa sama mereknya, tapi isinya beda-beda. Betul nggak? Nah, simpan itu ya. Berarti kita punya program yang beda-beda. Pertanyaannya, program yang kita tahu akan selaras dengan hukum semesta nggak kira-kira? Hah? Program yang terinstal ke kita akan selaras dengan program semesta nggak kira-kira? Belum tentu. Nah, jadi
Kenapa saya sering sebut bahwa hidup ini belajar, setiap jam adalah jam pelajaran, setiap tempat adalah tempat belajar, dan siapapun yang datang ke kita mau memberikan pelajaran, karena hidup ini adalah dinamis. Jadi hidup ini nggak ada yang stuck, hidup ini dinamis. Makanya teman-teman ibu dan bapak, kalau kita nggak belajar adaptif, maka hidupnya pasti susah bahagia aja udah. Jadi maksud saya, stop menjadi orang yang ideal, karena dalam hidup nggak akan ada yang ideal, nggak mungkin. Berhenti jadi orang perfeksionis, karena dalam hidup nggak ada yang perfect, segala sesuatunya pasti bertumbuh, dan segala sesuatunya pasti berubah gitu. Sampai sini oke? Berarti kalau sekarang program kita nggak cocok dengan program semesta, tabrakan terus nggak kira-kira? Pasti. Nah sekarang saya tanya, yang bisa dirubah programnya aku atau programnya semesta? Programnya aku. Programnya kita yang terus-menerus perlu diselaraskan dengan program semesta. Itulah kenapa kita perlu terus-menerus belajar. Sampai sini oke dulu? Sampai sini oke dulu? Dapat? Ulang dikit ya. Kita punya tubuh. Di dalam tubuh ada jiwa. Si jiwa begitu lahir masih kosong, diisi oleh maka program A, program B, C, ini semua itu datang terinstal dari orang tua, guru, lingkungan. Jadi mohon maaf ya, jiwa kita tergantung siapa lingkungannya nggak kira-kira? Maka perilaku ibu dan bapak tergantung ibu bapak nge-follow siapa di TikTok, itu memengaruhi. Iya loh. Ibu bapak melakukan sesuatu, temannya siapa, itu memengaruhi. Makanya dalam satu penelitian ada kalimat menarik, kasih tahu 5 teman kamu, saya akan tahu kamu kayak apa gitu. Makanya teman-teman ibu bapak, please jaga baik-baik, hati-hati terhadap circle pertemanan. Kenapa? Itu sangat memengaruhi jiwa gitu intinya. Jadi kalau kira-kira udah toksik, mending kaburlah gitu kira-kira. Kenapa? Karena circle pertemanan memengaruhi asupan nutrisi jiwa. Sampai sini oke? Oke? Nah, satu lagi nih, masuk nih pelan-pelan. Kita pemanasan dulu boleh ya? Oke. Belum mulai. Kita warming up dulu. Belum mulai. Dah, pelan-pelan nih. Aduh kalau ada papan tulis enak sih, tapi dapat ya? Dapat ya? Runtutan perjalanan dapat ya? Oke, nah. Nah, sekarang saya mau nanya dulu berikutnya. Saya akan nanya, tolong jawab secepat-cepatnya. Oke? Pokoknya apa yang kepikiran langsung jawab aja. Hadiahnya batagor. Atau di depan. Oke. Sip ya, siap ya. Pokoknya begitu saya nanya, pop-up cepat. Dan jawabannya itu harus cepat, gak mikir-mikir. Kenapa coba? Jawaban yang spontan itu jujur biasanya. Karena kalau orang ditanya mikir dulu, nah itu kecenderungan mau bohong aja udah. Gitu. Karena jawaban yang jujur nggak perlu alasan, betul nggak? Makanya ketika pop-up keluar, itu adalah yang real, benar-benar teman-teman ibu dan bapak rasakan. Siap? Oke ya? Pertanyaan ini nanti jawabannya subjek. Berarti orang. Siapa? Oke sampai sini? Nah. Siap ya? Teriakin ya? Teriakin aja. Atau mau di dalam hati? Teriakin, jangan. Teriakin aja supaya ketahuan. Oh ya, oke. Supaya ketahuan ya. Oke, siap ya? Teriakin ya. Oke, siap ya? Begitu saya cetek, jawab langsung. Siapa orang yang paling berharga dalam hidupmu? Ya. Saya. Siapa? Yang jawab dikit sih. Ibu. Saya. Oke, ada yang jawab orang lain nggak? Ibu, anak, pasangan jarang sih biasanya ya, nggak apa-apa ya. Ibu, anak ini. Kalau tadi jawaban teman-teman ibu dan bapak jawabannya adalah orang lain, berarti dirinya sendiri aja nggak ada di top of mind dirinya sendiri gitu. Aduh, buat aku tuh yang paling berharga ibu dan anak. Jadi aku melakukan segala sesuatu buat ibu dan anak, sehingga dirinya nggak diperhatiin gitu. Itu kelihatan keren, padahal dia tidak melakukan yang namanya self love gitu intinya. Oke sampai sini? Clear ya? Sehingga nanti pelan-pelan akan kita sadari
Makin ke sini, ternyata aku tidak memiliki relationship yang baik dengan diriku sendiri gitu. Aku nggak memiliki hubungan yang oke sama diriku sendiri. Itulah kenapa kalau sama dirinya aja nggak baik relationshipnya, kemelekatannya pasti akan tinggi aja udah. Jadi nomor satu, kemelekatan datang dari relationship sama diri sendiri yang tidak baik. Itu nomor satu. Sampai sini oke? Teman-teman, ibu bapak paling sering ngobrol sama siapa? Enggak lah, sama sahabat. Emang ketemu berapa lama sih? Telepon, bos. Iya, telepon berapa lama sih? 10 jam ada? Enggak dong. Mau sama sahabat, mau sama pasangan. Silakan. Sini. Paling sering kita ngobrol sama diri sendiri. Dan coba tolong lebih ditelaah lagi. Obrolan-obrolan sama diri sendiri ini banyakkan obrolan-obrolan yang baik atau yang buruk gitu ini. Yang jangan-jangan waktu kita melakukan self-talk, itu kebanyakan justru malah ngobrolin hal-hal yang nggak baik, komplain mulu, menggerutu mulu, ngejelek-jelekin mulu, yang tanpa sadar kita membentuk sama diri sendiri sesuatu yang negatif gitu ini. Sampai sini oke? Nah teman-teman, kenapa saya ulang-ulang di sini dulu? Hari ini dalam bahasa penelitian itu terjadi begini, ini yang disebut alienated soul. Orang yang nggak betah di dalam dirinya. Jadi dia nggak betah di dalam dirinya, maka dia cari keluar lagi. Indikator parameter orang yang nggak betah sama dirinya, pasti dia pengen terobsesi jadi orang lain. Ngelihat gitu, pengen gitu. Melihat gitu, pengen gitu. Dan yang paling menarik, sifat-sifat atau rasa-rasa dengkinya tuh tinggi gitu. Tahu indikator parameter dengki? Tahu? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah udah itu dengki aja udah. Itu kalau udah ada di level itu, penyakit jiwanya udah stadium 3 gitu kira-kira. Dah aja. Ngelihat orang senang, sukses tuh, gitu. Ada aja. Oh, dia tuh, gitu tuh. Sangat ribet banget gitu intinya. Ya, sampai sini oke? Dapat ya? Nah, dari apa yang barusan saya paparkan, itu adalah mekanisme-mekanisme keseharian kita yang jangan-jangan kita kita alami dalam keseharian gitu. Kenapa? Kita nggak punya banyak waktu untuk menelaah diri, saking sibuknya dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita gapai, apa yang kita capai, apa yang kita raih, sampai jangan-jangan jiwa di dalamnya berteriak aja nggak pernah didengerin gitu. Sampai jangan-jangan inner self-nya yang pengen ditengok aja nggak pernah gitu. Sehingga kita nggak pernah punya waktu me time sama diri sendiri. Nah, sekarang saya akan masuk nih. Berarti teman-teman ibu bapak, dalam hidup ada masalah nggak? Hah? Dalam hidup ada masalah nggak? Udah nggak usah sok-sok mikir gitu dong, ada nggak ya gitu. Banyak. Berada lagi, banyak. Kayak ada nggak ya gitu. Ayo, ada masalah nggak dalam hidup? Oke ya. Sekarang saya tanya, masalah itu banyak nggak? Contohnya apa? Saya gaji karyawan. Gaji karyawan. Air. Curhat nih, curhat. Ayo, apa lagi? Anak. Anak. Suami. Pengen kurus. Teman, sahabat. Teman, sahabat. Gitu ya. Banyak tau. Ya. Ini kayaknya circle rada bermasalah. Banyak banget masalahnya. Anak mertua rewel. Anak mertua rewel. Teman-teman, yang barusan diomongin itu kira-kira akarnya atau buahnya? Buahnya. Saya nanya akarnya apa? Iya. Maksudnya apa? Gimana diri sendiri itu gimana? Cara kita menangani masalah atau bukan. Satu, teman-teman. Semua permasalahan itu nggak lepas dari sederhananya apa yang aku inginkan nggak kejadian. Udah itu aja. Apa yang aku apa? Inginkan. Enggak kejadian. That's it, udah. Artinya segala bentuk permasalahan datang dari sebuah yang namanya keinginan. Berarti saat keinginannya terlalu melekat, saat keinginannya terlalu nempel, pengennya gitu-gitu banget, tapi kenyataannya berbicara berbeda,
itulah yang disebut dengan yang namanya masalah. Jadi sekarang saya tanya, problem utamanya sebetulnya anak, pasangan, apa itu bukan? Bukan. Problem utamanya adalah keinginanku. Yang bahaya, problem utamanya keinginanku, tapi yang berusaha dan ingin dirubah adalah orang lain. Problemnya di sini, tapi yang berharap berubah adalah dia gitu. Kan nggak nyambung dong. Sehingga dalam konteks ini, salah satu konteks yang namanya melekat adalah saat kita melekat kepada keinginan untuk merubah orang lain, untuk merubah situasi, maka itu nggak akan pernah kejadian. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Dapat ya? Berarti problem utamanya ada di mana? Di keinginan. Berarti yang harus diregulasi, diberesin apanya? Keinginannya. Makanya kalau keinginan nggak dirubah, kalau keinginan tidak diprogram ulang, sampai kapanpun kita akan muter-muter di program yang sama, mau di mana tempatnya ganti, mau pertemanannya di mana ganti, tapi kita akan mengalami permasalahan yang sama gitu intinya. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Pertanyaan berikutnya, ini keinginan, ini kenyataan. Yang nggak akan berubah keinginan atau kenyataan? Kenyataan. Makanya kalau ekspektasi lebih besar daripada kenyataan, itu namanya kemelekatan. Aku melekat kepada keinginanku. Aku melekat kepada apa yang aku harapkan, apa yang aku ekspektasikan. Nah, nanti ini tumbuh, meluas, jadi bermasalah. Ujung-ujungnya, apa yang aku inginkan, pengen terjadi. Nanti waktu doa, justru ngatur Tuhan gitu kira-kira. Teman-teman, ibu bapak kalau doa, mengedepankan keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Jadi, ngatur namanya ya. Semoga, seharusnya. Semoga, seharusnya. Gitu nggak kira-kira? Iya. Sehingga ketika kita tidak mengerti mekanismenya, ujung-ujungnya adalah kita lagi berhadapan dengan kenyataan yang nggak bisa dirubah, dan yang bisa kita rubah adalah apa yang sedang aku miliki, yang bentuknya namanya keinginan. Sampai sini oke dulu nggak? Sampai sini oke dulu nggak? Sip? Clear? Nah. Oh iya, mulai bisa ya. Tapi dapat ya? Nah, sekarang saya tanya, berarti yang bisa melepaskan kemelekatan siapa? Aku. Ada yang bisa nolong nggak? Nggak ada. Dan yang menarik adalah hal-hal seperti ini nggak bisa diwakilkan, nggak bisa dipinjemin. Kalau kita tidak melampauinya, kita akan berputar-putar di program yang sama gitu. Makanya teman-teman mohon maaf ya, tubuh fisik pasti menua, jiwa belum tentu mendewasa gitu. Indikator parameter jiwa yang tidak dewasa, dia adalah melekat. Nah, saya koma ini. Banyak orang salah paham mana mencintai dan mana melekat gitu. Banyak orang salah mengartikan mana menyayangi, mana melekat. Sehingga alih-alih dia melekat, tapi pakai cover bahwa aku cinta misalnya. Aku sayang gitu. Padahal antara mencintai dan melekat itu tipis setipis-tipisnya. Contoh, saya kasih contoh. Ada satu cerita, seorang anak baru dibeliin sama bapaknya tuh kelinci lucu. Terus dia, thank you dad, gitu. Terima kasih ayah, ini kelincinya lucu banget. Dia sangat sayang sama si kelinci ini. Saking sayangnya, dipegang terus, tidur dipegang, mandi dibawa, ini dibawa, sampai kemana-mana dibawa. Si kelincinya tersiksa nggak kira-kira? Lama-lama mati. Kira-kira yang barusan terjadi secara ilustrasi, itu sayang cinta atau melekat? Melekat. Makanya maaf ya, ketika saya mencintai bunga ini, saya akan membiarkan dia tumbuh sesuai dengan apa adanya. Karena kalau saya ambil, saya simpan, saya bawa kemana-mana, jadi mati nggak kira-kira? Nah, mindset bahwa aku mencintai dan menyayangi dan melekat, kayaknya memang perlu agak direformasi deh gitu.
Karena nanti kita akan mengerti bahwa indikator parameter yang namanya cinta atau sayang dan indikator parameter yang namanya melekat itu tipis. Contoh, kalau melekat kalimatnya you have to make me happy. Kamu harus bikin saya bahagia. Itu namanya melekat. Tapi kalau true love, dia akan berbicara bahwa I will make you happy. That's it. Makanya teman-teman ibu bapak maaf ya, 99% orang yang ngomong I love you itu pasti bullshit aja udah. Bullshit aja udah. Kenapa coba? Saat ngomong I love you, sebenarnya aku mencintai kategoriku yang kebetulan ada di kamu saat ini. Betul nggak? Aku mencintai semua style yang aku sukai, kebetulan ada di kamu saat ini. Nanti begitu kamunya berubah, ya gitu tadi tuh. Sebelum akad ngomong, kayaknya kita jodoh deh. 3 tahun, 2 tahun, kayaknya kita nggak jodoh deh, gitu. Kenapa? Karena intisarinya, pada kategorinya, pada konteks kemelekatannya, yang jangan-jangan kita nggak mengerti bahwa mana aku mencintai dan mana aku malah melekat. Makanya kalau saya pinjam dari perspektif Buddha, Buddha tuh bilang bagus banget kalimatnya. The roots of suffering sama dengan attachment. Saat kamu melekat, kamu pasti menderita aja udah. Sampai sini oke? Aduh jadi diam-diam gini. Ini oke nggak ini? Lagi Dapat ya? Karena kalau melekat pasti menggenggam. Kalau mencintai pasti membiarkan bebas gitu. Makanya the pure love itu to set freedom. Bukan untuk mengatur gitu. Sehingga nanti kalau kita mengerti dalam konteks ini, semakin kita ingin mengontrol dan mengatur, semakin jiwa kita akan dalam tanda petik penuh dengan tekanan dan tekanan gitu. Oke? Oke? Sampai sini clear? Oke, saya komain lagi. Ulang ya, pelan-pelan nih. Berarti kita nggak bisa ngelawan hukum semesta, kenyataan yang namanya realitas, dikontrol oleh yang namanya ekspektasi. Berarti yang harus dirubah diri kita nggak kira-kira? Makanya teman-teman ibu dan bapak, maaf ya, jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau kita berhenti belajar, sama dengan mati, udah aja. Usianya nambah, tapi pola pikirnya masih pakai pola pikir 10 tahun lalu gitu. Umurnya nambah, tahunnya berubah, tapi mindset growth-nya nggak kemana-mana. Makin tua sih, tapi belum tentu dewasa. Sehingga poin yang paling terpenting dalam jiwa kita, nanti saya akan sebut sebagai bagaimana aku memberikan makna. Memberikan apa? Oke, contoh. Pernah ketemu orang nyebelin nggak? Sering. Wah, sering. Sering. Paling cepat. Oke, sering. Oke, saya kasih analogi ya, contoh nih. Contoh. Ini misalnya orang lain nih. Begitu teman-teman ibu dan bapak ngelihat orang nyebelin ini, yang kita lihat itu sosoknya nggak? Ya? Saya tanya, nyebelin itu ada di dianya atau ada di dalam diri kita? Oh, ada di dianya sih. Nggak usah jauh-jauh. Gini. Ya, gini. Nah, gini. Ini kita ngomongin orang yang sama. Ya, sorry nih. Orang yang sama hari ini ketemu menyenangkan, besok ketemu nyebelin. Bisa nggak? Bisa. Padahal orangnya sama. Objeknya sama. Tapi hari ini nyebelin, keesokan hari enggak, keesokan hari nyebelin lagi, makin nyebelin, berkurang, dan seterusnya. Fluktuatif nggak kira-kira? Pertanyaan saya, berarti objeknya bisa sama, kenapa bisa nyebelin banget, bisa menyenangkan banget? Kenapa begitu? Situasinya. Emosinya berubah, apalagi? Moodnya, apalagi? Belum gajian, ya oke. Loh, betul nggak? Berarti kalau gitu, perubahan itu terjadi pada objeknya atau pada diri kita? Jadi menyebalkan itu ada di luar atau ada di dalam? Di dalam. Oh nggak gitu, barusan jawabannya. Boleh sih. Ayo, bener nggak?
Oke dulu nggak sampai sini? Oke. Ini kalau nggak ngerti ini teman-teman akan susah lepas pemelekatan aja udah. Dah. Makanya kenapa perlu banyak belajar untuk lebih ngerti gitu. Karena kalau kita nggak banyak ngerti tentang diri, apalagi udah ngerti nggak dilatih, udah aja. Kita akan hoping, kita akan selalu berdoa, kita akan selalu berharap, dan nggak akan kejadian sampai kapanpun juga gitu. Sama halnya, tiap hari nanam cabai, tapi berdoa, ya Allah tumbuhkanlah durian, nggak akan kejadian aja udah. Ya Allah berikanlah aku hidup yang lebih baik, bla 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 bla. Tapi yang dilakukan hal yang sama terus gitu, nggak mungkin aja udah. Setuju? Oke, kita ulang. Saat kita melihat segala sesuatu, sebenarnya kita melihat itu berdasarkan program kita nggak kira-kira? Hah? Gini, ngelihat ini baik atau tidak, buruk atau tidak, keren atau enggak, bukan objeknya, tapi tergantung program saya. Makanya selera kita beda-beda nggak? Ngomongin benar salah baik buruk beda-beda nggak? Kenapa? Karena program kita beda-beda. Sekarang saya tanya, kalau ngelihat objeknya buruk terus, yang harus dipertanyakan, jangan-jangan bukan objeknya yang buruk, tapi programnya yang nggak beres gitu kira-kira. Betul nggak? Artinya, saat kita ketemu orang yang menyebalkan, aku sedang melekat kepada program itu, sehingga program itu yang menjadi refleksi kepada setiap yang ada di luar diri kita. Gitu. Contoh, gampangannya gini. Begitu saya ketemu orang nyebelin, orang ini menyebalkan atau tidak, tergantung aku memberikan makna. Memberikan apa? Berarti yang menyebalkan atau tidak, orangnya atau maknanya? Makna. Wah ini diam-diam gini ini. Hah? Waktu kita ngelihat orang ini nyebelin atau enggak, ini orangnya atau penilaianku terhadap dia? Terhadap dia. Maknaku terhadap dia, yang mana? Maknanya. Betul nggak? Oke sampai sini? Berarti orang itu menyebalkan atau tidak, tergantung aku memberikan penilaian, tergantung aku memberikan Pertanyaan saya, makna itu datangnya dari mana? Dari program kita. Betul? Karena apa yang terjadi keluar tergantung dari apa ada yang tergantung dari segala sesuatu yang di dalam. Sampai sini nangkep nggak? Nangkep nggak? Nah, saya komain lagi. Pernah nggak sakit hati sama orang? Gitu. Hah? Pernah? Ya, silakan. Ya, ke dalam dulu boleh. Coba duduk sana, Teh. Coba. Atas sini aja. Mari sini, mari. Oke, ulang ya. Pernah nggak sakit hati sama orang? Sering. Pernah ditelaah nggak kenapa aku sakit hati? Begitu. Gitu. Pernah ditelaah nggak kenapa begitu? Pernah. Oke, saya komain lagi ya. Kalau kita sakit hati sama orang, orang ini bikin kita sakit hati nggak sebenarnya? Hah? Kalau kita ngelihat orang, nyebelin banget, aku sakit hati sama dia. Kira-kira yang membuat sakit hati orang itu bukan? Diri sendiri lah. Karena penyakit hati bukan. Penyakit hati. Berarti pertanyaannya, penyakitnya, lukanya, udah ada belum? Gini, pelan-pelan ya. Kita ini kalau ketemu orang sakit hati, sakitnya duluan ada atau orang nyebelinnya yang duluan ada? Yang mana? Dulu baru kita sakit hati. Dan kita lihat dulu orangnya. Kalau nggak lihat orangnya mah nggak sakit hati, tapi orangnya dulu. Ya, oke. Ya, ini jawaban-jawaban yang lagi puasa gini sih ya. Nah, emang ya. Ini jawaban-jawaban asbun namanya. Gini. Kalau saya punya luka di sini, tangan saya diginiin, sakit nggak? Kan lukanya di sini. Kan ini yang dipegang di sini. Gini. Saya lukanya di sini, tangan di sini dipegang, sakit nggak? Kenapa?
Ya jelas-jelas jauh sama luka dong. Tapi kalau teman saya gini nih, lukanya di sini, sakit nggak? Banget. Jadi teman-teman, tolong disadari, siapapun yang ngebuat kita sakit hati, lukanya udah lama ada di dalam, cuman orang itu ngingetin aja bahwa kamu masih ada luka di situ gitu. Yang buat luka siapa? Kenapa? Yang buat lukanya siapa? Itu tadi, semua program yang datang ke kita, inner child kita, kekecewaan kita terhadap orang tua, kekecewaan kita terhadap lingkungan, kekecewaan kita terhadap semuanya. Jadi luka nggak semuanya? Iya. Luka masa lalu. Nanti kita akan sadari ya teman-teman, 95% luka kita nggak sadar karena tersimpan di alam bawah sadar kita. Jadi kita nggak pernah tahu luka kita secara detail, sampai si orang-orang nyebelin ini datang, baru nyadar bahwa, ya ampun, ternyata gua sakit hati, ternyata masih ada luka di situ tuh. Ternyata saya sakit hati, ternyata masih ada sesuatu yang harus diberesin tuh. Berarti siapapun yang datang ke kita, ngasih tahu bahwa kita masih terluka nggak? Cuman karena kita nggak ngerti, merasa dia yang bikin kita sakit hati, kita marah balik, lukanya makin gede nggak kira-kira? Nah itu namanya melekat. Kenapa lukanya makin besar dan makin melekat? Karena kita nggak ngerti mekanismenya, dan kita menganggap bahwa ketika kita mengutuk orang yang kita benci, ketika kita memarahi orang yang kita benci, merasa kita lagi memarahi mereka, padahal yang paling lebih banyak terluka adalah kita yang marah dan benci, gitu intinya. Betul nggak? Aduh, diam-diam gini, ini oke nggak ini? Ini kayaknya banyak luka banget gitu hidupnya ya. Ya, paham ya? Paham ya? Yuk, sekarang kita lihat mekanisme lukanya. Teman-teman, ibu bapak, sorry ya. Begitu kita lahir, 95% data program yang masuk ke kita itu nggak kompatibel sama diri kita. Nggak cocok. Tahu nggak siapa yang paling banyak penyumbang luka buat jiwa kita? Orang tua, udah pasti. Jadi kalau sekarang yang jadi hadir orang tua, ibu dan bapak adalah penyumbang luka banyak buat anaknya, udah pasti. Makanya jangan heran ketika anaknya makin dewasa, luka itu akan kembali kepada orang tuanya. Kenapa? Karena yang nanamnya orang tuanya. Nanti bisa gini loh, anak begitu orang tuanya nyadar gede, ini anak gue banget ya, gitu. Pernah gitu nggak? Kenapa? Ya di programnya sama kok. Yang bahaya, program kita yang datang dari orang tua kita nggak dimodifikasi, diwariskan 100%. Nggak dipikirin, nggak dimodifikasi. Jadi akhirnya apa? Turun-temurun luka yang sama, turun-temurun memori yang sama, turun-temurun program yang sama. Gimana coba? Betul nggak? Berarti di dalam jiwa kita, akumulasi luka yang banyak nggak kira-kira? Banget. Nah itulah kenapa proses dalam konteks yang namanya kesadaran, orang yang bisa sembuh adalah orang yang tahu lukanya di mana. Karena ada 3 poin teman-teman, urusan luka nih ya. 1, pura-pura nggak dirasa. Oh ini bahaya nih. Ini biasanya orang tipikal yang I'm okay, it's fine. Pura-pura gitu. Dia pretending to be okay. Ini tipikal denial nih. Yang kedua, yang satu pura-pura nggak ada, yang kedua dihindari terus. Dihindari. Lukanya nggak akan pernah sembuh, dihindari aja udah. Pokoknya 2 ini disebut penolakan. Teman-teman jangan lupa ya, sesuatu yang ditolak akan datang lebih kencang berkali-kali lipat gitu. Nah penyelesaiannya nomor 3 adalah saat aku mulai mau melakukan yang namanya penerimaan. Titik udah. Jadi obat terbaik untuk lepas dari kemelekatan adalah menerima. Dan penerimaan sekaligus sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Kenapa? Karena programnya udah lama menggunakan program yang sama gitu. Sampai sini oke? Clear? Paham? Balik dulu ke luka. Jadi kalau kita ngelihat orang nyebelin,
gitu ya, nyebelin banget. Kerasanya di dalam nggak? Berarti sebenarnya yang bermasalah dia atau di sini? Di dalam. Kalau kita pesan GoFood, drivernya datang ke rumah, mencet bel, mencetnya di luar, tapi bunyinya di dalam. Benar nggak? Ya sama, orang-orang yang nyebelin itu juga pemencet-pemencet bel, just push the button untuk ingetin bahwa di dalam kamu masih banyak luka. Sampai sini oke? Pertanyaan. Mana yang teman-teman pilih? Begitu ngelihat orang nyebelin, sadar kalau lukanya di dalam, atau benci sama dia? Mana yang lebih gampang dan cepat direspon? Benci. Kan nggak nyadar begitu ketemu orang nyebelin, oh lukanya di dalam. Enggak, boro-boro. Kamu sih, wah, gitu nggak kira-kira? Kenapa? Lupa bahwa siapapun yang datang ke kita, itu refleksi dari apa yang datang, atau apa yang terjadi, atau apa yang disebut luka di dalam diri kita gitu. Pertanyaan saya, kalau luka ini nggak disembuhin, dan yang menyembuhkannya bukan diri kita, selama-lamanya akan terluka nggak kira-kira? Iya. Jadi teman-teman, please note this. Tolong ingat ini baik-baik. Pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada orang yang paling kita benci, karena tanpa mereka, kita nggak akan ada di kelas kesadaran yang lebih baik gitu. Nggak mungkin. Makanya, di dalam konteks yang namanya puasa, ending dari Ramadan itu selalu kalimatnya adalah memaafkan. Karena kalau kita nggak memaafkan, kalau kita tidak letting go, kalau kita hold terus, lukanya akan selalu ada nggak kira-kira? Ini tripod ringan sih, tapi kalau saya megang gini setahun, PR juga gitu. Betul nggak? Coba rasain deh, banyak banget loh yang pegal-pegal yang dipegang lama, yang sebenarnya udah pengen lama lepas, tapi gengsi. Tapi enggak deh, dinanti-nanti. Makna semua. Seakan-akan apa yang kita pegang yang udah berat banget, dibiarkan, akhirnya tanpa sadar, makin berat, makin berat, makin berat, makin susah untuk dilepaskan gitu intinya. Sampai sini oke? Sip? Paham ya? Oke nggak ini? Sip ya? Nah itulah kenapa segala situasi yang datang dalam keseharian itu adalah refleksi dari dalam diri kita. Dan teman-teman ibu bapak, sorry ya, ini sistem Tuhan, sistem hukum, semesta nih. Gini, ingat nggak kalau kita bicara dalam konteks puasa nih ya, saya sedikit ngomongin puasa nih. Puasa itu untuk melatih kita jadi orang yang takwa, betul nggak? Betul? Oke. Berarti takwa itu perilaku sikap hati kita, salah satunya takwa namanya sabar. Apa? Sabar. Tapi ingat baik-baik ya, antara sabar, tawakal, ikhlas, dan bego, ini beda tipis empat-empatnya nih. Ya awas nih, aku sabar aja, dipukulin sabar, itu bego namanya ya. Awas jangan ngomongin kesabaran padahal kitanya lagi bego. Ingat, kesabaran itu pasti ada knowledge, tapi bisa jadi bego atau bodoh karena nggak ada knowledge-nya gitu. Nah, sekarang saya tanya, rajin puasa bisa ngebuat kita sabar nggak? Dengerin dulu pertanyaannya. Atau gini deh, rajin pengajian bisa ngebuat kita sabar nggak? Nggak juga. Rajin sholat? Rajin puasa? Nggak bisa. Kita hanya akan jadi orang sabar kalau sering ketemu orang nyebelin. Udah gitu aja. Benar nggak? Karena kalau kita jarang ketemu orang nyebelin, skill kesabaran kita naik nggak kira-kira? Dan teman-teman jangan lupa, sabar itu skill. Kemampuan, keterampilan. Kalau nggak dilatih, tidak akan punya skill yang baik gitu intinya. Sampai sini oke? Dapat ya? Sehingga ini juga perlu kita sadari dengan pengertian gitu. Berarti kita perlu guru kesabaran nggak? Perlu pelatih kesabaran nggak? Iyalah, nge-gym aja perlu ada PT kok. Teman-teman, personal trainer kesabaran terbaik dan paling top dalam hidup itu cuma ada 2. Kalau nggak pasangan, anak, udah nggak ada lagi aja.
Orang-orang terdekat akan menjadi sumber-sumber pembelajaran kesabaran yang tertinggi. Udah itu ini. Makanya ditemuin. Makanya pasangan yang terbaik pasti pasangan yang terbalik. Udah pasti aja. Udah pasti. Kalau yang satu acak-acakan, yang satu rapi. Yang satu diem, yang satu cerewet. Dah gitu aja. Kenapa? Karena dua-duanya dipasangkan untuk saling belajar. Berarti siapapun yang didatangkan ke kita, sebetulnya jalannya semesta, jalannya Tuhan untuk menyadari luka nggak intinya? Iya. Nah pilihannya cuma ada dua. Kita mau sembuh, atau kita mau terluka lagi lebih dalam gitu. Sampai sini oke? Dapat? Clear? Oke. Silakan. Dah, sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dulu nggak? Tapi emang susah ya Kang ya? Gimana? Susah. Susah. Oke, sekarang saya tanya, kata susah datang dari mana? Dari hati. Dari hati. Nah, dari program. Oke? Yang disebut tapi susah, berarti di sini udah ada mindset nggak? Iya, sebenarnya sorry ya, bukan susah, nggak mau sebenarnya. Gak rela sih. Iya, gak rela. Betul nggak? Kenapa? Karena ada hitungan-hitungan di sini, secara konteks hitungan bahwa kalau saya melakukan ini, kalau saya dan lain-lain, itu membuat kita merasa bahwa dia yang untung, aku yang rugi, misalnya. Makanya teman-teman ibu dan bapak, please note juga ini, memaafkan itu bukan masalah kamu layak untuk dimaafkan, tapi aku layak untuk bahagia gitu. Letting go itu bukan urusan kamu, tapi urusan aku gitu. Sementara ketika kita marah, merasa bahwa kita lagi marahin dia. Betul nggak? Saat kita dendam, saat kita lagi merasa mengutuk dia gitu. Padahal yang paling merasakan deritanya siapa sebenarnya? Diri sendiri gitu. Kan kita kadang-kadang kalau misalnya sama anak, kalau misalnya gimana, kok gue ngerasa jadi orang tuanya jadi nggak bagus ya, jadi nggak berhasil ya gitu. Kalau misalnya. Iya. Ya sekarang gini, orang tua yang bagus berhasil, makna nggak kira-kira? Makna. Emang ada indikator parameter orang tua yang bagus di mana setiap orang itu unik dan otentik? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Teman-teman ibu bapak, sorry ya, tolong digaris bawah ini. Di dalam hidup nggak ada yang harus. Karena setiap kita punya keunikan, punya keotentikan, nggak bisa mengeneralis bahwa yang paling oke itu yang paling begini dibandingin sama yang lain gitu kira-kira. Betul nggak? Clear nggak? Berarti ketika kita membatasi bahwa, duh kayaknya aku ini orang tua yang nggak baik deh. Berarti aku lagi membandingkan nggak kira-kira? Iya dong. Pertanyaannya kalau masing-masing kita unik dan otentik, bisa dibandingin nggak kira-kira? Enggak. Nah itulah kenapa yang tadi saya cerita. Semua bentuk apa yang terjadi dalam penderitaan kita, itu datang dari bagaimana kita memberikan makna. Betul, nggak mudah memang. Karena itu udah jadi program yang sangat dalam banget. Contoh nih ya. Kita hidup dalam society, let's say, yang rata-rata anaknya nikah di umur kalau cewek 23 tahun misalnya. Ini kebiasaan nggak? Tradisi nggak? Tradisi. Sehingga ada orang tua yang anaknya 30 tahun belum nikah ngerasa, aduh gimana ya yang lain udah, ini anak saya belum gitu. Aneh nggak? Aneh nggak ini? Ya harusnya nggak aneh dong. Kenapa? Lah anaknya orang ini sama anaknya orang ini pasti punya jalurnya berbeda, jalannya berbeda, takdirnya berbeda, sehingga tidak bisa digeneralis dalam konteks di mana yang sukses, mana yang tidak. Itu adalah hitungan-hitungan validasi secara sosial gitu intinya. Nah maaf ya, kalau orang terlalu memikirkan validasi sosial, ekspektasi di luar diri kita, dia akan sulit untuk menjadi dirinya sendiri, udah pasti aja. Makanya saya pernah cerita gini teman-teman ibu bapak, ada 3 tipikal manusia. Level paling rendah namanya jahat. Apa? Oke. Siapa orang yang jahat? Jahat itu baik buat aku, nggak baik buat orang lain. Itu orang jahat namanya.
Pokoknya yang penting gue untung, yang lain enggak apa-apa. Itu namanya jahat. Oke? Naik satu level namanya orang baik. Orang apa? Nah, ini rada bahaya juga nih jadi orang baik. Kenapa? Rata-rata orang baik, baik untuk orang lain, tapi nggak baik buat saya. Pokoknya buat orang lain oke, tapi buat aku udah deh gitu. Tipikal orang baik biasanya people pleaser, susah bilang enggak, susah nolak, nggak enakan, tapi ujung-ujungnya pusing sendiri gitu. Nah itu orang baik tuh. Ada orang baik di sini? Ya kelihatannya pada baik lah gitu. Baik-baik. Sehingga orang baik itu jauh lebih menderita daripada orang jahat. Jadi kalau orang baik lebih menderita dari orang jahat, mending jadi orang yang mana? Jangan yang ketiga, namanya orang sadar. Jangan aneh-aneh. Ini orang sadar nih. Sadar itu proporsional. Dia tahu kapan bilang yes, dia tahu kapan bilang no, dia punya self boundaries. Kalau dia ngerasa enggak. Kalau dia ngerasa oke gitu. Nah teman-teman ibu dan bapak, tipikal orang baik ini banyak mendominasi tingkat orang stres, depresi, anxiety sekarang. Kenapa? Karena semua orang ingin jadi orang baik, karena ingin terlihat jadi orang baik. Makanya, wah semuanya pakai filter gitu intinya. Pretending gitu intinya. Kemelekatan nggak tuh? Iya. Nah, jadi saya kasih rumusnya dulu nih. Ini sampai sini oke? Oke? Oke, jadi tadi kalau bilang susah lah apa, ingat itu program. Karena kalau ngomong susah nanti ketemu tahun depan di bukber yang sama dengan tema yang sama, nggak jauh beda gitu mulu gitu. Teman-teman di Bogor, jangan lupa ya kita lagi berpacu sama waktu loh, betul nggak? Karena timing ini ada limitnya. Dan kenapa kita dikasih waktu? Semoga kita bisa lebih bijaksana dalam menentukan sesuatu gitu. Jadi urusan susah, nggak susah, itu urusan mindset, urusan bagaimana aku mau merubah kebiasaan gitu ini. Setuju? Oke, silakan. Kang, kalau kita tahu orang tua kita adalah penyebab luka, gimana cara kita biar nggak attachment tapi juga gimana hubungan kita dengan orang tua gitu? Oke, sekarang saya tanya. Sorry ya, ini kita boleh ngomong fakta nggak nih? Boleh dong. Semua orang tua pasti memberikan luka sama anaknya, udah pasti aja. Fix. Sehingga, let's say saya pinjam dalam tatanan teologis nih, kita ngomongin dari segi agama aja. Maaf ya, gak ada kalimat, ikutilah ibu bapakmu, itu gak ada. Tapi tetaplah jaga hubungan baik sama ibu bapak kamu. Berarti orang tua harus diikutin nggak? Belum tentu. Karena belum tentu orang tua itu layak untuk diikuti. Dan kalau udah yang namanya jadi orang tua, udah jadi program nggak kira-kira? Udah, jangan pernah berusaha merubah siapapun, terutama orang tua, karena udah nggak bisa dirubah. Nah sementara kita sebagai anak punya hak untuk membuat self boundaries nggak kira-kira? Iya. Nih saya mau kasih contoh nih ya, ini supaya kita ngerti relationship ini gitu. Jadi contohnya Kang misalnya, Ya. udah lu begini, gua juga punya kayak begini misalnya masih Iya. anak. Ya, berarti lu jangan ngatur-ngatur gua suka sama Iya. gua, apalagi anak kita udah besar udah dewasa. Betul. Aduh, nangis tuh. Iya. Karena kata anaknya atau kata siapapun itu, emang ibu bapak mohon maaf ya, anak itu dilahirkan oleh ibunya nggak? Iya. Anak dilahirkan oleh ibunya nggak? Enggak, melalui ibunya. Kan bukan punya ibu. Benar nggak ini? Iya. Iya, berarti dititipin aja nggak kira-kira? Iya. Kenapa lebay-lebay banget? Iya. Terus hubungannya harus gimana jadinya? Apa kita jauh atau gimana? Nah, jauh, dekat, apapun kan teknis. Tapi yang jelas, kita mengatur hubungan gimana caranya. Kita punya kehidupan, orang tua punya kehidupan, di situ ada balancing society, balancing relationship gitu. Contoh dulu nih ya, contoh. Ya ini supaya agak nyambung ke Ramadan aja ya, saya pinjam bahasan teologis nggak apa-apa ya. Saya mau nanya, pernah dengar ada istilah anak durhaka nggak? Pernah dengar? Oke. Anak durhaka adalah anak yang nggak nurut sama ibu bapaknya, betul nggak? Oke. Kita kunci dulu terminologi ini.
Teman-teman ibu dan bapak yang muslim, orang Islam sholat waktu atahiyat pasti ada sebut-sebut nama Ibrahim nggak? Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim. Berarti kalau disebut ini sesuatu yang penting nggak? Penting. Pertanyaan saya, kenapa yang disebut bukan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Musa? Kenapa nggak gitu? Ibrahim apa? Ayahnya pada. Kalau gitu Adam nenek moyangnya, kenapa nggak Adam? Adam suami saya. Iya, oh ya berarti Inul ya. Ternyata Adam itu dari Jawa ya. Kalau sekarang masih ya, Adamnya Inul tapi. Oke ya. Nah, kenapa saya nanya tadi? Maaf ya teman-teman ibu bapak, banyak banget orang hari ini berritual tapi nggak ngerti isinya apa. Sehingga ritualnya hanya jasad, jiwanya nggak connect gitu. Makanya sholat rajin, nggak gosip rajin. Sholat rajin, korupsi rajin. Betul nggak? Sehingga agama nggak mempengaruhi. Karena kenapa? Agamanya nggak nyampe ke jiwa, hanya dalam tatanan ritual gitu. Makanya saya sering ulang-ulang, maaf ya. Sholatnya jasad, tapi jiwanya nggak terhubung. Berarti cuma raganya yang gerak nggak kira-kira? Iya, namanya pilates itu. Cuman gerak raga, olahraga gitu. Tapi si jiwanya nggak nyambung. Nah, sekarang saya tanya. Berarti kalau Ibrahim dibawa-bawa di sholat, berarti ada sesuatu yang penting nggak dari Ibrahim? Sekarang saya mau nanya, Ibrahim ini kalau tadi terminologi anak yang nurut atau enggak, Ibrahim ini anak soleh bukan? Hah? Ibrahim seorang anak yang soleh nggak? Enggak, karena dia menentang bapaknya. Ayo, gimana? Dia menentang bapaknya. Betul ya? Bapaknya nyuruh Ibrahim nyembah berhala, tapi Ibrahim nurut nggak? Enggak. Berarti Ibrahim nurut sama bapaknya nggak? Berarti Ibrahim anak yang soleh atau anak yang durhaka? Nah, nggak enak ngomongnya nih. Menyebut durhaka nggak enak. Iya. Enggak sama nurut kan? Betul nggak? Berarti anak tidak didesain untuk nurut sama orang tuanya. Berarti anak tidak didesain untuk ngikutin maunya orang tua. Nyatanya begitu. Nah, yang nggak bisa diterima adalah saat aku ingin mengontrol segala sesuatu sesuai dengan keinginanku. Sampai sini clear dulu nggak? Oke. Tapi meskipun Ibrahim nggak ngikutin bapaknya, dia tetap make a good relationship. Dah hubungan baik, udah saya kamu. Tapi kita make a good relationship artinya apa? Ini nggak saling dalam tanda petik quote and quote rese risih dalam ngatur segala sesuatu gitu. Anyway, teman-teman ibu dan bapak, ini saya mau straight to the point kepada rumus anti kemelekatan. Boleh nggak? Nah, nomor 1. Gini, kalau kemelekatannya turun, means kita jauh lebih bahagia. Jadi ini rumus saja. Melekatnya turun, pasti jadi jauh lebih happy. Berarti kalau saya mau melekatnya turun dan jauh lebih happy, at least rumusnya ada 3 aja udah. Nomor 1. Gak usah ingin dihargai, itu nomor 1 aja. Udahlah, lepasin segala sesuatu yang nyari penghargaan, pengen dihargai, lepasin aja udah. Semakin aku ingin dihargai, melekat, semakin pasti akan menderita. 1 apa tadi? Jangan ingin dihargai. Udah, lepas. Makanya kalau dalam perspektif apapun, lakukanlah dengan Kalau orang tua ngurus anaknya, at the end anaknya harus nurut sama orang tuanya, nggak ikhlas namanya. Itu namanya transaksi. Bener nggak ini? Boleh. Oke. Jadi nomor 1 apa tadi? Jangan ingin dihargai. Nggak usah pengen dihargai. Yang kedua, belajar berhenti untuk tidak cari pengakuan. Itu nomor 2. Validasi. Semakin kita pengen diakui, udahlah. Selesai aja. Sip ya? Nah, ini yang nomor 3 tadi berkaitan nih. Berhenti ngatur. Udah. Semakin ngatur, semakin kecewa karena kenapa? Yang diatur pasti nggak sesuai dengan ekspektasi aja. Apalagi relationship antara orang tua dan anak, setiap siapapun jiwa individu,
pasti punya jalannya masing-masing, punya jalurnya masing-masing, punya silabusnya masing-masing, dan nggak ada yang bisa ngontrol dan ngatur, even itu adalah darah daging atau anaknya sendiri gitu. Karena at the end of the day, kita semua hanya akan kembali sendiri. Sehingga, ya itu tadi, proses kemelekatan tertinggi, proses permasalahan tertinggi, pasti terjadi sama orang-orang terdekat. Pasti. Makanya sumber ujian terbesar dalam hidup adalah pasangan dan anak. Termasuk orang tua, orang-orang dekat. Udah aja. Jadi problemnya semuanya ada di situ. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan tadi. Kalau sama orang tua beda gimana? That's okay. Tapi tetap aja make a good relationship. Gini. Kita perlu jujur dengan perasaan nggak kira-kira? Iya. Kita perlu punya penerimaan nggak? Iya. Teman-teman jangan lupa ya, nerima bukan berarti setuju, bukan berarti. Saya nerima perilakunya, tapi saya nggak setuju sama keputusannya. Nah, it's okay kok. Sama seperti memaafkan itu bukan melupakan gitu. Karena nggak bisa gitu. Nah, jadi balik lagi, saat kita ngerti mekanismenya, dan jangan lupa sih ya, maaf banget ya, di benak bawah sadar kita udah terlalu banyak program-program ketakutan agama masalahnya. Dosa lah, neraka lah, durhaka. Berarti anyway, kalau tadi bicara dalam konteks Ibrahim sama bapaknya, yang durhaka bapaknya nggak kira-kira? Iya. Dan kalau kita ngomongin tentang psikologi, psikiatri, sakit mental, banyak pasien-pasien psikiatri, psikologi yang datang ke mereka, itu yang bermasalah justru orang tuanya. Yang bermasalah justru siapa yang jadi parents-nya gitu. Jadi, maaf ya kalau kita sekarang ngomong anak durhaka, coba agak sedikit merenung. Jangan-jangan yang durhaka orang tuanya. Bener nggak? Oke sampai sini? Sip ya? Berarti ini sistem nggak kira-kira? Sistem. Sehingga kalau kita mulai lebih mengerti sistemnya, kejadiannya, kita mulai mengerti bagaimana terjadinya, kita akan flowing gitu. Karena sekali lagi, tiap individu punya jalannya masing-masing. Oke? Dapat ya? Clear ya? Ada lagi? Tapi kan kita bisa ngarahin. Ngarahin kemana? Ya misalnya mengarahkan gitu. Oh iya. Gini. Misalnya gini, pokoknya ternyata misalnya nih, menikah itu tidak bahagia, gua nggak mau nikah aja deh. Kayak misalnya, anak misalnya keucap kayak begitu sama anaknya gitu. Ya, tapi faktanya emang menikah ibu-ibu bahagia? Nggak juga kayaknya. Iya, makanya si anak itu bukan itu aja bahagia gitu loh maksudnya. Ibu-ibu maaf ya. Even di hari pernikahan, yang bahagia itu cuma beberapa pihak. Satu, pemilik gedung. Dua, cateringnya benar. IO-nya sama band pengiringnya. Udah, yang lagi nikahnya mah pusing semuanya. Udah gitu. Ya, bahwa menikah itu perang panjang, guys. Oke. Orang tua bisa mengarahkan, betul. Tapi pertanyaannya, jangan lupa. Setiap anak lahir dengan bibitnya masing-masing. Kalau orang tua nggak ngerti bibit anaknya, salah untuk ngasih pupuk, salah untuk mendidik, salah untuk membesarkan, dia nggak akan tumbuh sesuai dengan bibitnya. Contoh, let's say anaknya itu bibitnya adalah cabai, maka dia akan menjadi cabai. Yang bahaya, orang tua nggak ngerti anaknya bibitnya cabai, diduriankan. Kenapa? Karena orang tuanya seneng durian. Anaknya punya bakat jadi arsitek, ibu bapaknya dokter, dipaksa jadi dokter gitu misalnya. Berarti orang tua ini mendidik sesuai dengan kapasitas bibit anaknya nggak kira-kira? Enggak dong. Pertanyaan saya, yang menghidupi hidup si anak siapa? Dirinya. Pertanyaan berikutnya, apakah menikah lebih baik daripada tidak menikah? Nggak tahu. Betul nggak? Sehingga kita ingat baik-baik, kita punya limitasi dari segala sesuatu. Fit buatku belum tentu cocok buat siapapun di luar diri kita. Sepatu nomor berubah beda atau kita ketukar aja nggak enak, ibu bapak teman-teman, betul nggak?
Apalagi kita berbicara tentang POV atau point of view kehidupan gitu intinya. Oke nggak nih sampai sini? Ya sekarang saya tanya, anak ini lebih ngikutin omongan ibu bapaknya atau kelakuan ibu bapaknya? Ya udah selesai gitu aja ya. Ini tadi pagi tuh barusan saya webinar sama psikolog nih, ngomongin tentang tumbuh kembang anak. Bahkan saat anak masih di kandungan, perasaan ibunya itu imprint kepada jiwanya si anak. Coba kebayang nggak? Usia 0 sampai 7 tahun, itu anak beneran ngeprogram, nge-record semua yang dilakukan oleh ibu bapaknya gitu. Dan dia punya program itu. Dan yang menarik lagi bahwa orang tua perlu mengerti bahwa segimanapun kita sayang sama anak, tetap itu adalah individu di luar diri kita yang punya jalannya masing-masing. Sekali lagi, silabusnya masing-masing, skenarionya masing-masing. Oke nggak nih sampai sini? Sip ya? Berarti apapun itu, semua kembali kepada bagaimana kita tidak bisa melakukan hal yang lebih baik kalau kita masih melekat. Berarti melekat awal mulanya dari mindset nggak kira-kira? Iya. Teman-teman, maaf ya. Pikiran yang sama akan menuju kepada pilihan yang sama. Betul nggak? Pilihan yang sama akan mengundang situasi yang sama. Betul nggak? Jadi kalau pikirannya itu terus, situasinya pasti berubah nggak kira-kira? Nggak mungkin. Makanya Albert Einstein bilang, orang gila adalah orang yang melakukan hal yang sama, tapi berharap hasilnya beda gitu. Aneh. Tiap hari nanam cabai, keluarnya pengen durian. Nah itu rada aneh gitu. Nah artinya, balik lagi nih. Yuk kita mulai belajar nih. Pertama, hidup nggak ada harus. Yang kedua, semuanya pasti adaptif. Yang ketiga, semuanya adalah tempat bertumbuh dan belajar yang nggak pernah selesai gitu ini. Ngomong-ngomong ya, saya mau nanya, anak melahirkan orang tua atau orang tua melahirkan anak, yang mana? Duh, makin jam-jam segini makin rada lemot juga nih. Aku belajar dari anak. Hah? Aku belajar dari anak. Kan secara biologis orang tua melahirkan anak, betul ya? Tapi secara psikologis, anaklah yang melahirkan orang tua. Kalau nggak ada anak, nggak bisa disebut orang tua dong. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kenapa disebut orang tua? Karena lebih tua. Berarti hidup jauh lebih lama, lebih duluan, betul nggak? Pengalamannya lebih banyak, betul nggak? Tapi belum tentu lebih baik. Berarti hubungan antara orang tua sama anak, dua-duanya siswa nggak di sini, di hidup ini? Siswa. Makanya dihadirkan untuk menjadi teman bertumbuh belajar. Ibu belajar dari anak, anak belajar dari ibu. Dua-duanya menjadi teman bertumbuh dan belajar gitu intinya. Makanya dalam satu statement konteks di teologis, anak adalah guru agung bagi orang tuanya gitu. Tapi ya, ibu dan bapak teman-teman, gini deh. Semua problem, sekali lagi, Adam urusannya sama anaknya nggak? Iya. Ibrahim sama bapaknya nggak? Nuh sama istri anaknya nggak? Iya. Musa sama bapaknya nggak? Iya. Jadi kalau sekarang ada yang komplain dan curhat, aku tuh punya masalah keluarga, ya elah dari Adam juga masalahnya udah gitu kali gitu. Itu masalah klasik gitu. Karena problem dalam hidup pasti nggak jauh-jauh dari urusan orang-orang yang terdekat gitu. Oke? Ya. Kan anak itu kan biasanya dapat dari gen dari orang tua. Apakah benar gitu? Jadi misalnya sifat anak itu pasti nurunin dari orang tua. Misalnya yang satu anak nurunin dari ibunya atau sebaliknya. Jadi tapi kadang ada pendapat yang bilang di antara anak-anak itu pasti ada salah satu yang istilahnya kalah atau apa gitu. Di antara semua itu pasti, misalnya dari 4 pasti ada satu, mau 3 pasti ada satu. Apakah betul? Atau pengaruh dari kayak sekarang anak Gen Z itu apakah karena
dari apa masalah lingkungan gitu. Jadi kok anak geser nih jadi begini gitu. Ya, gini. Saya pakai istilahnya dulu ya sedikit ya. Ada nature, ada nurture. Satu apa tadi? Nature, alamiah, ada nurture, itu bertumbuh. Genetik, itu nature, itu biasanya 5-7%, Bu. Tapi ajaran apa yang dia dapat, asupan memori apa yang dia dapat, program apa yang dia dapat, itu tergantung nurture-nya masing-masing. Jadi, si anak ini punya multifaktor ketika dia mendapatkan informasi dari luar, itu yang akan menjadi nurture-nya gitu. Itu satu. Yang kedua, nakal, nggak nakal, oke atau enggak, urusannya tergantung kita suka atau enggak sih sebenarnya. Tapi intinya, semuanya punya variasi yang beda-beda. Itu aja. Dan yang menarik dari variasi yang beda-beda, jangan lupa ya, termasuk kita semua nih, teman-teman ibu dan bapak, setiap anak, setiap kita semua, unik dan otentik, titik. Ibu-ibu jangan lupa bersyukur sama dirinya loh. Ibu-ibu ini nggak ada duanya loh, cuman satu. Kalau ada dua udah kewas dari kapan hari kali gitu. Untung satu. Betul nggak? Nggak ada yang seperti kita tuh, nggak ada. Kenapa coba? Karena segala sesuatu dibikin dalam konteks yang namanya special edition gitu. Nah, saya komain nih. Berarti kalau kita unik dan otentik, semua beda nggak kira-kira? Iya. Yang bahaya, saat dia nggak ngerti keunikan dan keotentikannya, banyak orang hari ini yang pengen jadi orang lain. Makanya dia berusaha mati-matian untuk jadi orang lain, berusaha ingin tidak menjadi dirinya. At the end of the day, dia nggak akan menemukan ujung-ujungnya balik lagi ke diri gitu. Nah, jadi balik lagi ke pertanyaan ibu. Semua tergantung nature dan nurture-nya, semua tergantung dari asupan informasinya, semua tergantung dari lingkungannya juga. Itu memengaruhi gitu. Gitu ya, Bu ya. Dan nakal atau enggak itu dalam konteks penilaian gitu intinya. Dapat, Bu? Ada lagi? Bu Tari katanya mau tanya. Tadi katanya mau curhat. Udah kejawab tadi semua. Udah kejawab ya? Oke. Aman. Jadi gak usah nanya ya. Nggak usah nanya. Oke. Tapi dapat something ya teman-teman, ibu dan bapak ya. Jadi PR kita sekali lagi, mungkin kalau pakai bahasa keren disebut self-inquiry. Self-inquiry itu gini, belajarlah mulai menelaah ke dalam gitu. Belajarlah mulai mengerti mekanisme pikiranku gimana, perasaanku gimana, emosiku gimana. Ingat ya, 98% keseharian kita itu didorong oleh kebiasaan. Berarti 98% keseharian kita diulang-ulang, kita membaru nggak kira-kira? Enggak. Itu lagi, itu lagi, itu lagi. Makanya bulan Ramadan ini, bulan dimana kalau bisa kebiasaan buruk yang udah nggak kepake, diilangin, harapannya melatih kebiasaan baru, dilatih 30 hari, nanti setelah Ramadan kita punya kebiasaan baru yang lebih oke gitu intinya. Tuh dengerin. Sip ya. Tapi jangan aminnya aja sih gitu. Amin tapi nggak ngapa-ngapain nggak bisa. Tetap harus dilatih, nggak bisa enggak gitu. Dan maaf banget ya kalau udah kira-kira usia di atas 50, 45, 50, 60, memang rada PR banget sih. Nggak ada di sini. Ya nggak ada. Ini saya lagi cerita kalau. Ini seumuran semua yang Ya, ini kita late millennial ya. Yang dekat-dekat kolonial sih kira-kira ya. Sip ya teman-teman ibu bapak ya. Jadi sekali lagi saya kaitkan lagi nih ke dalam konteks Ramadan. Yuk bulan Ramadan ini sebisa mungkin jangan cuma jadi bulan pesta kuliner gitu. Urusannya bukber, makan, minum, masak gitu. Yang nggak ada esensial spiritualnya gitu. Karena kalau spiritualitas kita nggak dikembangkan, kita hanya akan sibuk dengan menggugurkan kewajiban, menggugurkan yang seharusnya terjadi. Kita hanya menjalankan perintah-perintah tanpa ngerti apa-apa gitu. Itu yang nanti akan berkaitan sama dogma dan doktrin. Makanya maaf ya, banyak orang beribadah, jiwanya ketekan. Gak nyaman-nyaman amat gitu.
Nggak oke-oke banget. Kenapa? Udah deh, pokoknya ini yang penting saya nggak dosa. Yang penting menggugurkan kewajiban, kalau udah selesai aja. Makanya puasa diwajibkan nggak sama Allah? Nah, saya mau nanya, kalau yang diwajibkan, itu kira-kira yang menyenangkan nggak? Enggak, kalau menyenangkan nggak akan diwajibkan. Jadi teman-teman ibu bapak, bulan Ramadan menyenangkan nggak sebenarnya? Oh, yang bener ah. Ya, betul nggak? Nanti kira-kira 3 hari lagi mau Lebaran, ada rasa happy nggak kira-kira? Iya, karena berarti nggak betah puasanya gitu. Iya, gitu bentar lagi beres. Ya. Nanti hari terakhir puasa ada pengumuman puasa ditambah 1 bulan. Komplain nggak kira-kira? Nah, ya, gitu. Ya berarti Ramadan, udahlah gitu ya. Kita ngomong realistis gitu. Nah artinya sekali lagi, yuk di bulan Ramadan ini, bulan dimana kita sama-sama belajar, berlatih, tubuh fisik diregulasi, jiwa, pikiran, perasaan, emosi diregulasi, dan yang paling penting teman-teman ibu dan bapak, jangan lupa put yourself first. Tidak ada orang yang akan menyayangi kita sebaik kita menyayangi diri sendiri, titik, udah. Nggak akan ada orang yang akan care sama kita sebaik kita care sama diri sendiri. Daripada ngarep sama siapapun di luar diri kita yang ujungnya akan menjadi kecewa, udahlah. Yuk kita kembali kepada diri untuk melakukan yang namanya self inquiry gitu. Oke? Sip ya? Kita ulang ya. Rumus nomor 1. Stop ingin dihargai. Nah, udah biasa aja. Pernah dengar cerita serangga sama ulet nggak? Sama cacing nggak? Ini analogi. Teman-teman tahu semesta raya tuh gede banget ya. Nah, anggap aja nih semesta raya nih. Titik kecil ini bumi segini. Jadi dibandingin sama semesta, bumi kecil banget nggak? Nah, Cirende segede apa? Nah, udah nggak ada apa-apanya. Kita segede apa? Udahlah. Itu 1. Yang kedua, untuk diketahui nih. Kalau semua cacing di bumi saat ini hilang, kita cuma punya waktu hidup 4 bulan. Karena nggak ada yang numbuhin pohon, betul nggak? Nggak ada yang menyuburkan tanah, betul nggak? Yes. Kalau saat ini semua serangga di bumi hilang, kita cuma punya waktu 3 bulan untuk hidup. Kenapa? Tidak ada yang membentuk pembuahan dari semua makanan kita. Sebanyak apapun uang, nggak ada yang tumbuh, nggak bisa makan uang. Benar nggak? Tapi teman-teman ibu dan bapak, kalau per detik ini semua manusia di bumi hilang, bumi baik-baik aja sih gitu. Jadi sebenarnya kita tuh nggak penting-penting amat lah. Udah nggak usah ngerasa penting lah gitu intinya. Oke? Jadi 1, stop ingin dihargai. Yang kedua, stop ingin diakui. Yang ketiga, jangan banyak ngatur. Dah 3 poin ini aja. Saat 3-tiganya kita latih, itu akan membentuk kesehatan mental dan jiwa kita gitu. Oke? Tapi in case teman-teman ibu bapak ngerasa jiwanya udah sakit banget, segera hubungi psikolog, udah gitu aja ya. Atau psikiater. Ya. Sip ya? Oke ya? Kita 10 menit menuju berbuka. Sebelum ditutup, mungkin ada 1 question atau 2 lagi? Ya. Berarti kalau kita sering-sering ngomong, kamu tuh nggak hargain mama, nggak boleh dong? Bukan nggak boleh sih. Buat apa gitu. Cara penyampaiannya yang baik, maksudnya biar anaknya respect lah paling nggak. Ya, Kan gini. kalau anak-anak umur 13, 14 itu kan lagi. Ya, gini ya. Ada konten, ada konteks. Bisa bedain nggak? Konten itu tampilan, konteks itu isinya. 2 orang berteriak, kontennya sama-sama teriak, tapi yang satu melampiaskan emosi benci, yang satu sayang. Beda nggak? Beda. Dua-duanya ngomong, yang dua-duanya ngeluarin kata-kata, tapi yang satu benci, yang satu kasih sayang. Beda nggak kira-kira? Jadi bukan apa yang kita ucapkan, tapi sikap hati dan niat yang paling esensi ada di situ gitu. Itu sih Bu. Dan yang jauh lebih akan didengar, maaf ya, contoh ini saya sering kasih contoh nih. Ini orang tua tuh banyak yang lupa gini sama anaknya misalnya. Ibu, ya paling banyak sih. Kamu tuh nak, jangan marah-marah.
Nyuruh anaknya jangan marah-marah sambil marah-marah. Rada aneh ya. Karena teman-teman ibu dan bapak maaf ya, yang akan lebih mudah ditiru itu bukan kata-kata kita, tapi perilaku kita. Gitu Bu. Jadi alih-alih ngomong, kamu nggak ngehargain, mending tunjukin respect-nya. Otomatis bukan dengan kata-katanya, perilaku kita memberikan contoh. Jadi kata kuncinya adalah daripada sering menceramahi, mending jadilah contoh. Karena teladan itu yang akan lebih mudah gitu. Itu sih poin. Sip ya. Tapi kalau kita udah punya mindset tentang nggak usah dihargai, ya jadi nggak baper-baper amat sih gitu intinya. Silakan. Tadi kan bilang yang ketiga jangan ngatur ya. Nah sebenarnya tuh pas banget kejadian anak saya, dia tuh suka makan di kamar. Terus kakak piringnya udah kotor bawa ke belakang. Mami jangan ngatur-ngatur kakak. Nah itu gimana? Iya kan ada konteksnya beda ya. Gini, ngatur tuh paham ya. Maksud saya ngatur tuh gini loh. Kan itu kan urusannya di teknis lah ya. Itu kan konteksnya bisa sangat dibicarakan dalam konteks mana rules-nya, mana yang baik, mana yang buruk. Itu kan bisa diobrolin gitu intinya. Artinya itu nanti berbicara tentang habits kan. Maksud ngatur tuh yang tadi tuh ngatur arah hidup, ngatur keputusan, ngatur dalam konteks anaknya jurusan apa gitu misalnya. Gitu loh. Artinya mengatur dalam wilayah lebih kepada decision making gitu misalnya. Gitu, lebih ke situ. Nah, sekarang pertanyaannya udah jangan ngatur, tapi kan dikasih reason. Kalau misalkan si piringnya ada di sini, reasonnya apa? Teman-teman, ibu bapak, ada satu jurus nih ya. Ini disebut NLP, Neuro Linguistic Program. Semakin teman-teman ibu bapak ngomong jangan sama anak, semakin dia akan ngerjain aja udah. Kenapa? Otak kita ini punya counter dari konteks yang namanya jangan. Kalau ngomong jangan, berarti otak ngomong kerjain. Ngerti nggak? Contoh nih ya. Ini kalau orang tuanya emosian, suka lupa keluar kata-kata. Misalnya, anak jangan terlalu banyak main gadget. Ngelihat si anak nge-gadget terus nih. Saking keselnya ibunya ngomong gini, terus aja main handphone, gitu nggak? Nyindir nggak? Yang diterima si anak terus aja main handphone. Ya udah, kan kata ibu juga terus main handphone gitu. Betul nggak? So, say the truth gitu. Istilahnya nggak usah banyak kode-kodean lah gitu. Tong main handphone wae ari mana? Tong, jangan. Nih, di sininya pasti kebalikannya gitu. Sip ya? Jadi dimulai dari mana nih perbaikannya? Sip. Jangan harap si buahnya oke, kalau akarnya nggak oke itu nggak mungkin gitu ini. Oke, ya. Kan kita kalau kadang kita tidak ingin memicu sesuatu, itu kita diam dan kita mengalah. Berarti kita setuju, kan? Tetapi akan masuk ke diri kita bahwa sebenarnya kita nggak suka, tapi kita tidak ingin untuk jadi debat atau apapun. Jadi kita malah diam, tapi hati kita itu apakah kita harus lepasin gitu semuanya atau gimana? Kami kadang-kadang namanya hati ya, kita nggak bisa gitu untuk membuat bahwa kita baik-baik aja gitu. Makanya apakah kita jangan pikirin lah yang penting kita happy gitu. Ya gini, itu yang tadi saya bilang. Sesuatu yang nggak enak, pilihannya cuma ada 3. 1, dianggap nggak ada. 2, ditutup-tutupin. 3, diterima. Jadi kalau ada yang rasa nggak enak, itu sebisa mungkin dilepaskan. Iya. Jangan dipendem. Kalau bahasa psikologinya disebut katarsis. Cuman mungkin tekniknya, caranya, timingnya tepat. Gitu. Nah, orang-orang yang tadi nomor 2 baik, Bu, tipikal tadi ibu bilang, maaf ya teman-teman ibu bapak, hati-hati dengan udahlah, nggak mau ribut, nggak mau gimana-gimana, yang penting beres. Tapi di sininya banyak timbunan bom waktu tuh. Makanya maaf ya, pernah nggak baca berita pembunuhan misalnya? Begitu tetangganya ditanya, saya tuh nggak nyangka dia tuh orangnya baik banget. Pernah gitu nggak? Iya, karena dia baik, people pleaser. Suatu saat nanti semua yang ditolak meledak dan perilakunya pasti jauh lebih bahaya daripada yang kita anggap jahat dalam tanda petik.
Jadi perlu banget untuk dirilis. Gitu ya. Nah, bentuk rilisnya terserah. Contoh, teman-teman ibu bapak nih ya, kalaupun lagi bete, bad mood, nggak enak perasaan atau apa, satu aja rumusnya. Rumusnya adalah gerak, titik, udah. Gerak. Nah, karena gerak itu dia merilis emotion. Karena emotion itu adalah energi in motion. Cuman geraknya milih. Contoh, marah energi bukan? Energi. Begitu marah, gerak ngapain? Ah, cuci piring. Lumayan, marah tapi piring jadi bersih gitu kira-kira. Lumayan. Ya kayak Kak Bunga marah kesel nge-gym dia. Iya sih, mantap. Marah nge-gym, lumayan jadi otot, bener nggak? Udah marah, lempar-lempar piring. Udah marah iya, piring habis, rugi gitu kira-kira. So intinya adalah move, gerak gitu. Nah nanti bisa journaling, bisa katarsis atau apapun itu, tapi intinya semua yang dipendam kalau bisa dilepas gitu ya. Coach, Ya, kalau gini termasuk merilis nggak? Misalnya ini saya sebel sama coach misalnya, sama terus coachnya nyebelin saya, kenapa itu masa lalu gitu. Gue nggak mau ikut-ikutan, itu termasuk ya, gini, ada ignore, ada embrace. Yang tadi jadi nggak peduli gitu. Tapi masih ada nyimpen di sini gitu. Tapi once, oh ya udah, namanya juga orangnya gitu. Saya maklum. Pemakluman akan lebih mudah untuk dimaafkan. Selesai. Gitu ya. Jadi embrace gini. Ignore tuh jadi nggak peduli gitu. Ya udahlah, lulu gitu. Tapi nggak beres di sininya. Tapi saat oh ya udah. Dia emang gitu sih. Ada pengertian, dimaafkan, itu namanya embrace. Itu jauh lebih sehat daripada ignore gitu. Gitu ya. Oke ya, dapat ya? Sip. Ini jiwanya udah mulai ada rasa-rasa enak nggak? Apalagi bentar lagi mau buka. Itu yang bikin enak. Itu yang bikin enak. Oke ya, teman-teman ibu dan bapak, terima kasih. Semoga obrolan-obrolan ini jadi sesuatu. At least baru saja kita mendapatkan informasi nih. Masih ingat ya? Kita baru dapat informasi, belum ada perubahan apa-apa. Oh jangan kayak banyak ibu-ibu pengajian beres ngaji langsung ngomong, ih aku solehah banget. Ih belum, baru beres ngaji, belum solehah. Kenapa? Belum diaplikasiin masalahnya gitu. Nah sebisa mungkin, gak harus ngerti semua dari apa yang kita obrolin, tapi at least ada satu yang jelek banget, fokus di situ dan beresin di situ. At least mudah-mudahan hari ini ngerti bahwa sadar aku banyak lukanya, dari siapapun yang datang, yang kita anggap menyakiti, yang kita anggap nyebelin dan lain-lain, ternyata itu adalah bel untuk menyadari bahwa kita masih terluka, dan sekali lagi, nggak ada yang bisa menyembuhkan luka kecuali kitanya mau untuk sembuh. Setuju? Jadi saya kasih hashtag terakhir, my life is my making, hidupku tergantung dari apa yang aku pilih. Jadi bijaksanalah dalam memilih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.